Nah, mengenai kebebasan ini, Eyang, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf menyuarakan referendum. Bagaimana Eyang memandang hal ini? Untuk referendum? Aceh. Look, Aceh waktu itu ya, waktu saya ambil alih, ya, kita punya masalah bukan hanya Aceh, juga di Irian Jaya dan Aceh. Aceh memang dalam hal ini waktu zaman Kurdi memang sebuah masalah. Dan waktu kita mau merdeka, kiranya masalah, padahal yang menyumbangkan pesawat terbang pertama dalam sejarah Indonesia kepada bangsa Indonesia ada Aceh. Clear. Tetapi dari dalam hal itu, Aceh dalam hal ini tidak bisa menerima konsep-konsep yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Karena bagian besar di beberapa provinsi itu sebagian besar adalah agama Islam. Itu sebabnya saya membuat otonomi daerah. Otonomi daerah itu dia bilang, wah akan revolusi, akan pecah. Siapa bilang? Otonomi daerah. Itu cepat sekali, dia kaget itu. Betul. Banyak protes, saya nggak peduli. Artinya gara-gara politik ada yang kemudian meminta referendum, Eyang sepakat atau tidak? Referendum untuk apa? Oke. Kalau referendum itu artinya diserahkan pada rakyat untuk menentukan bersama mau ini atau tidak. Itu namanya arti referendum. Kalau dia mau referendum mau membebaskan dari Republik Indonesia lawan. Tapi kalau dia mau hidup agar supaya budayanya bisa berkembang, oke? Dan pembagian jangan terjadi yang pernah terjadi. Kita punya GDP, bagian besar dari GDP misalnya datang dari Kalimantan, karena ada minyaknya, ada dan sebagainya. Tapi penduduknya sedikit. Tetapi kalau dilihat pribumi di Kalimantan, itu miskin. Itu tidak benar. Padahal kita ambil dari kekayaan tanah. Nah, karena saya berikan otonomi daerah. Tapi harus dibantu. Saya belum rampung membuat mekanisme. Habis. Artinya pernyataan yang menginginkan adanya referendum untuk merdeka, apakah ini sebuah pernyataan yang berbahaya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh daerah lain? Tidak, tidak berbahaya. Karena kalau dia mau karena itu saya tanya, referendum untuk apa? Harus jelas terlebih dahulu. Ya? Iya dong. Kalau dia mau mengatakan referendum untuk melepaskan provinsinya atau rakyat beberapa provinsi dari negara kesatuan Republik Indonesia, dia harus hadap seluruh bangsa Indonesia. Yang benar aja. Di situ tidak ada tawar-menawar. Nah, tapi kalau referendum, saya minta supaya di daerah saya ini karena sebagian besar Islam dan tidak boleh dimasukkan seperti Arab babi. Nah, bicara di DPRD-nya. Kamu sudah otonom. Ada daerah misalnya. Ada salurannya untuk menyuarakan pendapat. Iya dong. Ya? Bicarakan. Tapi ngapain? Kalau dia membuat warung, dia buat sesuatu dengan memanfaatkan bahan yang haram. Ya kan dia tidak dia mau makan situ. Dia bangkrut atau dia tutup. Kamu sesuaikan dengan selera rakyat di situ. Artinya ditegaskan kembali Eyang, jika ada pemikiran bahwa karena tidak puas dengan hasil pemilu atau gara-gara politik ingin memisahkan diri dari NKRI. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak akan seorang presiden Republik Indonesia dan khususnya dibantu oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang memperkenalkan itu. Dan tidak akan PBB membiarkan. Karena kalau di sini dia biarkan terjadi di mana-mana. Nah, Eyang, mungkinkah sekelompok politik ini bisa mengacaukan situasi persatuan di Indonesia? Eyang, menurut Eyang sendiri, siapa sebetulnya yang bisa memiliki peran untuk menghentikan ancaman disintegrasi dan juga kekisruhan politik pasca pemilu saat ini? Rakyat.
Anda di mana-mana. Perjuangan rakyat, pengorbanan rakyat, rakyat, Oke. bukan orang siapapun, rakyat. Baik. Dan rakyat itu pragmatis deh. Rakyat Indonesia tidak rebel. Dia hanya mau supaya cukup dia makan, sehat. Dia bisa menyekolahkan anaknya. Kalau sakit dia bisa bayar dokter. Oke. Ya. Tidak yang aneh-aneh. Artinya rakyat memiliki pengaruh besar untuk membuat keutuhan Indonesia ini tetap solid seperti Karena itu. rakyat menjadikan Indonesia. Hmm. Hmm. Rakyat itu yang menjadikan Indonesia. Proklamasi kita atas nama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia itu siapa waktu itu? Hindia Belanda. Oke. Baik. Nah, tidak termasuk tim-tim itu punya Portugal. Dari Eyang sendiri untuk kemudian agar situasi politik kembali stabil, kondisi kembali kondusif dan kemudian terjadi rekonsiliasi nasional, pesannya apa ya? Pesan saya, jangan berorientasi hanya ngomong pada kepentingan rakyat, tapi ambil kebijaksanaan tindakan yang benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat. Udah sampai waktunya. Jadi untuk bisa melaksanakan itu semua, pengembangan SDM, kesehatan, support keluarga, dan support pembangunan prasarana ekonomi, ya, dan semuanya yang berikan lapangan kerja ini, kita butuhkan garis-garis besar haluan negara. Oke, baik. Jangan itu dihilangkan. Oke, baik Eyang. Baik, kita harapkan pesan dari Eyang ini didengarkan khususnya oleh para elit politik dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Eyang B.J. Habibie, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Opsi Metro TV malam hari ini.